Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pemirsa. Jangan lupa ngopi dulu. View-nya kita lihatkan dulu ya. Inilah persawahan dekat bengkel John Vision yang sejuk dan aduhai. Oke, baik, langsung ke tema kali ini. Kita akan membahas modifikasi crossover. Bentar ya. Kita nyalakan dulu penerangannya dulu, biar tahu pemirsa. Seperti inilah bengkel John Vision ya di edisi pagi hari ini. Selamat hari Valentine. Jangan lupa coblosannya kita tetap bekerja walaupun mencoblos ya. Oke, kita memakai osiloskop dulu untuk memodifikasi. Tema pagi hari ini adalah zoom in. Kita modifikasi crossover subwoofer ya, dimana di sini Rene memiliki cedek nih Rene frekuensi ini. Ketok enggak ini? Ini adalah rank kerjanya, kelihatan nggak? 20 sampai 75 Hz, dimana frekuensi tersebut untuk subwoofer ya. Jadi sedangkan sound di lapangan yang kita pakai dengan subwoofer di bawah 70 Hz ini clear banget. Namun kelemahannya tendangannya biasanya kurang begitu jauh ya. Jadi sedangkan teman-teman para soundman, mereka selalu sering memakai DLMS dengan cut off-nya di sampai 60 Hz saja ya. 30 Hz-nya juga dengan slope 20 dB. Nah, bagaimana langkah selanjutnya kita mengantisipasi untuk subwoofer? Memakai part semahal ini hanya 25 ribuan. 4 seri IC NE55. Ini akan kita modif dari ranknya 20 Hz sampai 75 Hz. Itu tidak kita pakai nantinya. Jadi kita geser rank atasnya ini bagaimana biar di 110 Hz. Karena rank 100 atau 95 itu dibuat untuk subwoofer ya. Itu ya subwoofer saya yang di sana yang 18 in agar tendangannya itu jauh bassnya ya. Oke, langsung kita demokan. Ini kita pakai spektrum ke sini. Ini adalah jalur frekuensi subwoofer guys ya. Di sini bisa Anda lihat jalur subwoofernya ya. Ini out, ini ground. Kita capit dulu sebentar. Aduh, wangi lek. Jadi para pecinta soundman, Anda bisa lihat ya. Frekuensinya juga sama 20 sampai 75, namun kita rubah. Hasilnya nanti akan geser ke frekuensi berapa ya. Oke, kita kasih injek dulu dengan pakai frekuensi dari HP ya. Ini ya. Menentukan kerja. Kita kasih dilihat dulu ya di 60 Hz-nya ya. 50 Hz dulu ya. Seperti apa? Kita gas volumenya oke. Oke, sudah belum ya. Oke. Lalu diamati di sana, nanti kita nyalakan dulu si osiloskopnya, crossovernya. Ini saya beli dari barang bekas ya, crossover murah sekali ini. Hanya 100.000 kita dapat crossover. Oke, langsung kita fungsikan. Ini sudah terpasang jalur main plusnya, sementara kita pakai seadanya dari sananya ketika saya beli ya. Ini in, ini out. Kita geser skala dip dulu ya. Pada 1 volt. Oke, langsung kita gas outputnya. Oh, itu berapa itu? Oh sorry, kita lihat ya. Oke, ini ya, ketok tulisannya. Dia 60 Hz. Kok goyang-goyang rek? Oh 50. Oh sorry mati guys. Oh enggak ya. 50 Hz ya. Di sini 50 Hz. Taruh di sini biar tahu. Di situ terbaca 50-53 Hz ya. Wajar lah. Karena memang struktural nah itu ya 50 Hz sana lagi kira-kira gitu. Mengeluarkan sebesar 4 volt ya. Peaknya 4 volt. Sekarang kita adjust gainnya yang kiri. Ini adalah gain frekuensinya yang mana ini akan kita rubah ya.
Silakan diamati, saya putar potensionya. Oke, bisa naik lebih tinggi sampai berapa volt nanti ya. Kita dulu scale dipnya kita geser dulu ya. Nah, oke. Sampo rendah, paling tinggi berapa ini? Coba saya naikkan. Oh, bisa 15 lebih. Oh, lewat. Tar, berarti kurang ini. Sep. Jadi ini ya, kita coba lagi seret. Oh, rendah. Oh, tinggi. Oh, lewat. Oh, segini. Tek. Nah, 23 keluarnya ya. Ini 50 Hz di situ ya. Videonya geser. Jadi potensio ini menempatkan frekuensi kerja. Ketika saya kasih input 50 Hz, dia kita cari sampai gain berapa, ke kiri atau ke kanan, di situ memunculkan. Di sini 50 Hz-nya 24 ya. 24 volt, kemudian kita geser sampai bawah. Sampai di 20 Hz-nya. Itu sudah turun ya. Tadi kan ketemu 24 ya. Kita lihat sampai berapa ini yang paling bawah. Spektrumnya dilihat. Oh, enggak mampu ya. 20 volt saja. Mentok ini sudah 19-20 lah. Berarti terendahnya dia crossover ini berfungsi gain terbesarnya ada di 50 Hz. Coba kita geser ke 100 Hz. Sorry. Aduh, kah jangan ngelerek. 100 Hz. Oke, amati. Frekuensinya bener ya, di sini 100 Hz. Masih 3 volt saja. Kita cari gainnya sampai di berapa volt. Oh, kecil ya. Hanya 11 volt ya. 12 oh. 11 piro iki sik. Sorry. Potensionya perlu diganti iki. Ya 10, sekian ya. Kecil. Ini di 100. Kita angkat ke atas lagi sampai berapa dia kemampuannya? Di 146 Hz ya. Kita lihat sampai mengeluarkan berapa volt dia. Oh, down, enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Hanya 7. Jadi kesimpulannya ini adalah hanya dua channel, bagaimana saya menjelaskannya ya. Jadi langsung tag di sini. Bisa kita peragakan ya. Dimana tadi itu terendahnya 20 Hz-nya. Opto sampai 150 Hz. Terbesarnya di 50 Hz. Nah, jadi ini mengeluarkan berapa volt piro ya? 10. Di sini 11 volt. Nah, sedangkan di sini mampu sampai 24 volt. Berarti ada di tengah. Kurvanya mungkin bisa kita gambarkan begini guys, kalau DLMS ya. Nah, ini 20 Hz, ini 50, ini 150 Hz. Jadi kurva yang dibaca DLMS-nya akan seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini. Kita bisa menggeser titik gain tertingginya. Sebetulnya ini begini guys. Ini dB, ini frek. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kelihatan di sini bahwa gainnya paling tinggi ada di 50 Hz ya. Sini. Jadi untuk kita menggeser titik puncak ini kita bisa putar di sini, di frekuensi ini pemirsa ya. Di frekuensi ini kita bisa putar. Padahal awalnya ini kan 20 Hz sampai 75 saja. Namun kita sudah geser ke atas sampai ke 100 Hz lebih ya. Coba kita terapkan yang di frekuensi kesukaan saya. Yaitu ada di ini ya. Kalau saya setting DLMS biasanya saya taruh di sini ya, rendahnya. Untuk ngejar glare-nya. Kita lihat. Kalau dia mampu di atas 12 volt berarti bagus ini. Kita turunkan, wah itu 12, 15, 16,
Keren sih kelewat ini. Lumayan ya. Ini agak ribet potensinya. Bentar biar gampang membacanya. Dipnya kita geser dulu. Ini ya. Oke, jadi 14 volt untuk volt level outputnya. Dp kursornya dia di frekuensi yang zoom ya. Ini frekuensinya 85 Hz. Jadi suara bassnya itu akan gler, jeduk gler ya. Ini untuk frekuensi balap biasanya malah ditaruh di 100 Hz 95 Hz teman-teman itu. Nah, 90 Hz lah. Masih mampu. Nah, ini masih 12 lebih. Kita coba geser frekuensinya di atas sedikit, pasti nanti ada perubahan. Oke, itu ya, masih 12 ya. Mantap ini. Jadi gitu ya. Dia cut di 150. Nah, mungkin begini sebentar. 150-nya kecil, guys. Coba saya cari terbesarnya berapa. Sih bisa sedikit tapi kayaknya lemah. Ini hanya 7 volt. Jadi ya itu tadi masih mampu ya. Kita gerakkan di 85. Nah, dan untuk modifikasinya adalah begini pemirsa, kita matikan. Nah, sudah tunggu sampai off nanti. Nah, mati ya, berarti berfungsi. Jadi begini, letak modifikasinya adalah di sini. Nilai 470N ini ya, awalnya ini. Ini nggak kepakai ini. Ini untuk filter input saja. Ini saya ganti dengan 100N. Ganti dengan mati listrik ya. 100N, kemudian yang ini juga 470N ganti 100N. Ini aktif crossover yang murah banget pemirsa. Jadi hanya 30 apa 25 ribuan gitu ya. 4 IC 488 dengan stereo, namun subwoofernya mono. Ini sudah kita modif sehingga frekuensinya seperti itu. Dan suaranya sudah terbukti, ini yang sering kita pakai untuk live dan beberapa konser-konser ya. Para tetangga-tetangga yang meminjamnya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah pemasaran crossover yang awalnya hanya seperti ini casing aja. Jadi ini tidak jauh beda dengan DLMS pemirsa. Hanya saja kita bagaimana memodifikasinya dan mengeluarkan gain yang kita kehendaki itu persisi. Kadang-kadang kita hanya kena potensio dengan ada kurva semacam ini, itu tidak pas ya kadang. Terlebih kalau sudah kadang potensionya palsu atau nilainya berubah, geser sedikit sudah habis tidak ketemu berapa K gitu. Nah, jadi dengan adanya spektrum kita bisa mengamati. Jadi ke depan bisa saja kita mendesain DLMS digital memakai Arduino ya, digital yang murah-murah saja. Isinya seperti ini, kalau memang mau 4W atau 3W isi 3 gitu. Ini kita rakit sebagai 4W pemirsa. Jadi begini ya. Ini subnya, ini low, ini mid, ini high ya. Jadi 4 channel ya. 4W ya. Jadi wah clarity banget. Jos ya, seperti itu pemirsa cara modifikasinya. Hanya kapasitor baik juga ini yang awalnya memakai 330N, ini subwoofer juga pemirsa, sama 20 sampai 75 Hz. Ini kita geser, kita ganti 100 seri 2 berarti menjadi 50N. Ini bisa diamati zoom, kelihatan ya, 100N kali 2 tapi saya seri ya, kemudian 2 kaki langsung masuk ke sini ke pengganti nilai dari 330N tadi, sehingga subwoofer rendahnya itu yang di-cut sampai 70 Hz dibuang, diperlebar sampai ke 110. Ini untuk mid, jadi kita setting mulai sampai 70 Hz ke atas sampai 235 Hz itu ya, untuk mid saja. Sekian dulu pemirsa, terima kasih, tetap bersama John Vision, semakin menyalip.